Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam program Bitok Banjarmasin Post, bicara apa saja bersama saya Roy Naimi, jurnalis Banjarmasin Post. Kali ini kita dapat kesempatan istimewa wawancara khusus dan eksklusif dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tapin hasil Pilkada 2024. Beliau adalah Bapak Haji Yamani, Bupati terpilih Kabupaten Tapin, dan Bapak Haji Juanda, Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tapin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Kelihatannya sibuk banget nih Pak. Dalam rangka hari jadi ini sampai seharian kayaknya nih. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin perbincangan kita mulai dari masa lalu sedikit kita Pak. Mungkin sebagian besar orang atau sebagian orang belum tahu tentang sosok Bapak, atau mungkin sudah tahu, tapi paling tidak melalui program ini orang akan menjadi lebih tahu gitu. Bagaimana masa kecil Pak Yamani, bagaimana masa kecil Pak Juanda, kemudian bagaimana sampai akhirnya bisa sukses, kemudian bisa seperti sekarang. Mungkin dimulai dari Pak Yamani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, misalnya dikemas dengan acara podcast, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Jadi masalah cerita kecil mungkin seperti kebanyakan cerita kecil anak-anak di zaman waktu ulun mengalami. Nah, jadi ulun dilahirkan dari keluarga petani dan juga ibu seorang petani sambil pedagang kecil-kecilan. Alhamdulillah, dalam artian berkat bimbingan serta doa-doa kedua orang tua, dan alhamdulillah dalam artian bisa sampai saat ini bisa menduduki jabatan menjadi bupati dan menjadi bupati Tapin. Ada ini Pak, sosok yang menginspirasi Bapak di masa kecil kah yang bisa akhirnya membuat Bapak kemudian wah, saya harus bisa sukses juga seperti sosok itu. Jadi sebetulnya tidak ada. Jadi dalam artian kehidupan di masa kecil mengalir seperti anak-anak biasa, dari orang tua petani dan ibu juga petani, juga dagang kecil-kecilan. Ya, dalam artian masa kecil itu masa yang ya pada zaman-zaman itu ya syukur alhamdulillah, dalam artian masa-masa yang paling mudah, paling nyaman. Nah, jadi bebas dalam artian untuk melakukan suatu kegiatan apapun, dan alhamdulillah dalam artian kedua orang tua pun tidak pernah mengarahkan atau mengekang atau untuk menyekolahkan anaknya seperti apa, kita tinggal memilih saja. Berarti kalau lagi masa kecil itu Pak suka mandi ke sungai, gitu masih akan di ya, Pontian. Rata-rata kan anak zaman dulu kan seperti itu. Berarti main bukunya nih Pak. Main lumpur-lumpuran, hujan-hujanan, main layangan lah Pak. Main layangan gitu Pak. Tapi ya, sama lah dalam artian di zaman-zaman itu. Di zaman-zaman itu memang masa itu. Tapi itu membekas sampai sekarang Pak, karena memang di era sekarang kan sudah ada perubahan anak sekarang gitu Pak. Nah, bagaimana dengan Pak Juanda, Pak Haji Juanda? Mungkin ada kisah dia nih Pak. Ya, memang masa kecil itu tidak jauh beda ceritanya dengan teman-teman yang lain. Saya juga dari anak petani, ibu dan bapak saya petani, dan kita berjualan di depan rumah karena dulu masa kecil saya itu ada salah satu rumah makan yang luar biasa di Binuang itu. Karena di Binuang itu tempat persinggahan dari daerah Benua 5. Nah, jadi ada rumah makan itu di samping rumah makan 45 namanya. Itu orang tua saya berjualan pisang, dodol, rimpe. Dan dari masa-masa itu ya memang tidak ada cerita masa kecil kita itu yang kayak anak-anak kita zaman sekarang. Susah.
kalau diceritakan ya itu hanya orang-orang yang tokoh-tokoh di daerah yang memang anak-anaknya yang merasakan enak, tidak merasakan susahnya zaman dulu kan, kecil. Dan saya SD di teman sepermainan dengan Haji Muhammad Hatta, Haji Ciot sekarang. Dan ada ikatan keluarga juga dengan Pak Haji Muhammad Hatta itu karena wilayah dis itu beliau itu tinggi karena disnya itu sepupu sekali dengan nenek saya, orang tua ibu saya. Nah itu teman sepermainan, itu betul-betul teman sepermainan waktu kecil. Ya artinya waktu kecil itu kita biasalah olahraga, dulu gak secanggih kayak zaman sekarang kan, olahraga cuma main bola, ya main lumpur-lumpuran, mandi-mandi di kali juga, ya itulah masa kecil saya. Yang mana tidak ada bermimpi pun sekalipun menghayal apa bermimpi akan jadi orang akhirnya pada sampai sekarang. Jadi dulu tuh ya artinya kita hanya memikirkan yang penting kita sekolah. Alhamdulillah sekolah pendidikan SD saya di SD Ganesa di Kecamatan Binuang. Terus diteruskan ke pendidikan tingkat SLTP, SMP, dan SMP itu pun ada satu-satunya di Binuang, hanya swasta. SMP punya Persit Kartika Chandra Kirana dulu, SMP Ayani Binuang itu yang punya tentara. Nah itu, jadi kalau dulu zaman saya kecil, itu kalau mau sekolah SMP negeri kita harus ke rantau. Ya alhamdulillah ada SMP swasta, kita hanya pendidikannya di Binuang. Nah terus saya menginjak ke lulus SMP ke SMA. Nah SMA juga di Binuang nggak ada yang seperti sekarang pendidikan negeri, SMA negeri. Nah kalau SMA negeri itu harus ke rantau juga karena kan pusat ibu kota Kabupaten Tapin di rantau dan segala SMA SMP yang negeri adanya di sana. Begitu juga di Tangerang nggak ada Pak. Itu karena kita kan hanya kecamatan. Alhamdulillah Binuang dulu termasuk kecamatan yang lebih maju dari kecamatan-kecamatan yang lain. Nah itu menginjak SMA saya karena malas ke rantau, memang rata-rata orang Binuang kalau sekolah kayak udah tingkatan SMA itu rata-rata arahnya ke Banjarmasin atau ke Banjarbaru. Alhamdulillah saya meneruskan ke SMA PGRI 2 Banjarmasin, SMA PGRI. Nah itu ya sampai waktu SMA pun kita udah melaksanakan pendidikan itu nggak ada kayak sekarang enak apa. Ya susah lah, sakit lah apa di sana, apalagi di sana kan kita kos. Ya. Nah, berpisah dengan orang tua. Itu kita hanya melaksanakan, nggak ada angan-angan kita mau jadi pejabat, mau jadi apa. Tapi itu karena doa orang tua sekali lagi kata Pak Bupati terpilih tadi. Karena doa orang tua kita lah mungkin saya sampai sekarang menjadi yang seperti sekarang ini gitu lah. Pak Haji Yamani dari Tambarangan, Pak Haji Juanda dari Binuang. Tadi sama-sama bercerita bahwa tidak ada berangan-angan untuk menjadi orang terkenal dan memiliki jabatan yang strategis lah. Tapi boleh tahu lah Pak, cita-cita pian lagi halus apa gitu Pak Yamani, Pak Haji Juanda lagi kecil tuh mungkin awalnya hendak jadi apa gitu. Mungkin pernah kita dalam artian cita-cita kemarin itu yang jadi dokter. Yang jadi dokter. Cuma di dokter ini kan ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dilalui. Nah, dalam artian di situ gagal gitu kan. Habis itu dalam artian cita-cita jadi dokter atau jadi perawat pun gagal. Kemudian ya dalam arti setelah sudah jadi wira swastanya, jadi berusaha sendiri dalam artian bantu, kayak dari modal nol sampai alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah.
gitu. Begitu pula Pak Juanda kan sekarang juga berlatar belakang sebagai pengusaha juga, sama-sama punya usaha. Nah, itu dulu apa Pak? Dari Ya artinya kita handaknya jadi apa? berusaha ini nggak serta-merta kayak sekarang sampai jadi sekarang ini. Pertama-tama saya memang ada bercita-cita dulu masuk akabri. Luar biasa, ada salah satu tetangga kita, lupa tahunnya, itu ada aliansa anaknya warung 45 itu dulu, itu masuk akabri, luar biasa bangganya. Saya mau masuk ke sana, ya artinya kita tahu diri dulu, karena kita anak petani, kita kemampuan material juga, kemampuan keuangannya untuk masuk akabri itu juga luar biasa. Nah itu akhirnya kita urungkan niat itu. Nah terus bercita-citalah lagi masuk APDN. Karena APDN ini angan-angan kan dulu orang tua kita kalau bisa jadi pegawai negeri. APDN kan ikatan dinas untuk pegawai negeri. Nah itu terbenturnya begitu saya lulus, ternyata APDN tidak menerima yang langsung dari umum. APDN waktu zaman itu ada di Banjarbaru. Sekarang kan STPDN kan dipusatkan di Jatinangor. Jadi waktu saya lulus SMA, APDN itu hanya menerima yang orang dalam, yang tenaga honor di pemerintahan. Nah itulah waktu itu saya mau honor, agak susah juga dulu honor kan untuk pemerintahan, karena kita ya artinya nggak ada satupun keluarga dari orang tua kita yang memang bekerja di pemerintahan, itu susahnya yang mengarahkan ke sana. Jadi waktu itu kita urungkan lagi karena tidak bisa masuk. Nah, perjalanan hidup kita SMA, setelah lulus SMA saya tidak melanjutkan kuliah. Keinginan saya waktu itu karena orang tua sakit, orang tua petani, saya ingin mencari kerja. Sampai-sampai saya masuk secaba polisi 2 kali. 2 kali secaba polisi. Ya bukan alhamdulillah, mungkin luar biasa kita nggak lulus itu, luar biasa kecewanya itu waktu itu. Tapi setelah itu saya masuk BRI, Bank Rakyat Indonesia, bekerja di sana. Ya alhamdulillah pada masa-masa saya masuk Bank Rakyat Indonesia itu perbankan lagi jaya-jayanya, luar biasa. Orang pada banyak yang masuk kerja di perbankan. Karena konotasinya di bank itu katanya gajinya besar. Ya memang lebih besar waktu itu zaman angkatan saya itu daripada pegawai negeri. Contoh waktu itu kan nih Haji Muhyiddin, gubernur sekarang, itu bukan teman seangkatan, tapi beliau itu beberapa angkatan ada berteman, termasuk sama saya berteman waktu itu. Nah, beliau sudah 5 tahun, 4 tahun kerja di PNS, jadi guru waktu itu, guru olahraga di Buas-Buas. Saya baru kerja di Bank Rakyat Indonesia, gaji pertama waktu itu 107.000. Itu gaji pertama. Beliau 5 tahun sudah jadi PNS, cuman gaji 80.000 waktu itu. Ya kan ada beda luar biasa. Nah itu ya alhamdulillah, ini ternyata perjalanan hidup saya tidak diterima di kepolisian secaba, ternyata jalan Tuhan ini yang mungkin lebih baik lagi. Ternyata setelah perjalanan hidup di BRI itu hampir saya dari tahun 86 itu hampir 23 tahun. Ya artinya yang namanya kerja cuma saya, ibu nggak kerja. Berapapun besar gajinya, kalau usaha tidak ada di luar, tetap nggak bisa hidup seperti orang. Kalau cukup ya alhamdulillah kita cukup-cukupin. Nah itu berpedoman itu, berkaca dari itu kehidupan, anak saya ada 3 orang, dan anak saya 3 orang ini harus sekolah menginjak ke SLTP atau SLTA. Nah itu kan saya udah mikir, kita kalau mengharapkan mohon maaf, bukan, ya itulah keputusan perjalanan hidup kan. Kalau mengharapkan saya kerja di BRI untuk membiayai anak sekolah, apalagi ya sampai sekarang anak saya sekolah di
rata-rata di UGM, ketiganya di Jogja. Jelas tidak bisa kalau saya kemarin itu memaksakan harus tetap di BRI. Nah itu ya artinya perjalanan hidup tadi saya harus memilih. Jadi saya resign tahun 2009. Sisa 10 tahun lagi masa pensiun itu saya harus memilih, saya harus keluar dari BRI. Nah, keluar dari BRI dengan jabatan kepala unit dari tahun 95, 2009 keluar, sisa 10 tahun masa kerja. Saya harus memilih. Nah, itulah ya artinya ya alhamdulillah perjalanan hidup apa yang kita angan-angankan, kita cita-citakan belum tentu itu memenuhi kebutuhan kita. Jadi rencana kita belum tentu bagus. Jadi yang intinya setelah saya keluar ikut kerja pengusaha, ya alhamdulillah saya bisa seperti ini. Jadi rencana Tuhan jugalah yang akhirnya yang indah kita nikmati. Mungkin itu pula Pak, rencana Tuhan pula yang akhirnya mempertemukan antara Pak Haji Hamandi dengan Pak Haji Juanda untuk bersatu maju di pilkada dan akhirnya terpilih Pak, dengan suara terbanyak. Nah, terus terang Pak, ini mohon maaf kalau beliau orang politik, kalau saya hanya berpolitik praktis dan ikut ada panutan kita di sana di Binuang itu ada dua orang tokoh, Pak Haji Zainal Mahdi dengan Pak Haji Muhammad Hatta. Jadi beliau arahnya kemana, partai kita hanya ikut, gitu. Nah dari dasar itu kemarin karena keputusan beliau maju, saya disuruhlah diperintah, keinginan sedikit pun nggak ada masuk ke wilayah itu karena saya ini sering orang di belakang layar yang selalu membantu orang untuk jadi Tapin 1. Jadi saya nggak ada keinginan itu. Tapi karena memang ada diperintah, disuruh. Dan kebetulan beliau yang nomor satunya. Ya alhamdulillah. Kalau beliau bukan kita milih-milih. Karena visi misi beliau luar biasa. Alhamdulillah ulun siap membantu dan menerima perintah untuk menjadi wakil bupati. Gitulah Pak Yamani. Betul Pak. Jadi memang dari segi perpolitikan di Tapin ini agak beda Pak dengan kabupaten lain. Nah di sini dalam artian kita tidak bisa semena-mena untuk bisa mencalonkan diri. Di sini kita ada tokoh, kita ada tuan-tuan guru kita, alim ulama, yang dalam artian kita harus bisa mendapatkan restu. Jadi kami berdua ini tidak ada angan-angan untuk ulun menjadi bupati dan beliau pun tidak berangan-angan juga untuk menjadi wakil bupati Tapin. Tapi kami berdasarkan restu dari tokoh supaya kita bisa maju dan juga para alim ulama, guru-guru agama, alim ulama yang ada di Tapin. Baik Pak, menarik sekali nih, mulai dari cerita masa kecil, kemudian akhirnya bersatu untuk maju di pilkada. Tapi mungkin akan lebih jauh, akan bertanya, tapi kayaknya kita harus jeda sebentar Pak untuk yang mau lihat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan yang berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.